Who are you? Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see. Who are you? Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Hikari yang sedang berada di tengah hutan sendirian. Hingga tak lama, Hikari pun menjadi panik setelah mendengar langkah kaki sekelompok orang yang sedang mengejarnya. Di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Segawa Kichi alias Kibo sedang berusaha untuk meminta janji temu dengan seorang dokter di sebuah rumah sakit agar ia bisa memperkenalkan produk kesehatan dari perusahaan tempatnya bekerja. Akan tetapi, perawat yang ada di sana bernama Mifumi memberitahu kalau dokter tersebut tidak memiliki waktu untuk bertemu dengan Kibo. Di tengah keputusasaan itu, kenalan Kibo yang melihatnya datang menghibur Kibo dan mengajak Kibo untuk pergi bermain ke sebuah bar. Namun di sana, Kibo yang baik ternyata hanya dimanfaatkan oleh pria tersebut untuk membayar tagihan mereka. Kibo pun sangat bingung ketika melihat jumlah tagihan mereka yang sangat besar. Tiba-tiba sekelompok Yakuza yang dipimpin oleh Tagawa menghampiri Kibo untuk memaksanya membayar tagihan itu. Ketika Tagawa mendekati Kibo, Tagawa pun langsung mengenali bahwa Kibo merupakan anggota geng rival mereka di masa lalu yang bernama Who Are You. Kibo kemudian dibawa oleh Tagawa ke kantor Yakuzanya untuk memaksanya membayar tagihan itu. Di sana, para anggota Tagawa menertawai Kibo setelah mengetahui bahwa Kibo lah yang dijuluki sebagai pengecut legendaris dari kota Numazu. Di mana ternyata 10 tahun lalu geng Who Are You yang berjumlah 6 orang pernah dihadapkan untuk melangsungkan pertarungan melawan 100 orang sekaligus karena ulah Kibo. Dan di saat itulah geng Who Are You mengalami kekalahan pertama kalinya karena Kibo melarikan diri dari pertarungan itu. Tak lama kemudian, anak buah Tagawa datang membawa Hikari, anak yang sebelumnya melarikan diri. Karena urusan dengan Hikari lebih penting, Tagawa pun melepaskan Kibo dan membiarkannya pergi dari sana. Ketika Kibo singgah di toilet umum, tiba-tiba Hikari yang kembali melarikan diri bertemu dengan Kibo. Melihat wajah Hikari yang ketakutan, Kibo pun menyadari kalau Hikari sedang membutuhkan bantuan. Kibo pun akhirnya membantu untuk menyembunyikan di dalam toilet itu dan berpura-pura tidak melihatnya ketika Tagawa menggeledah toilet itu. Setelah berhasil mengelabui Tagawa, Kibo membawa Hikari ke depan kantor polisi dan menyarankannya untuk meminta bantuan pada polisi yang ada di sana. Karena di sisi lain, Kibo tidak ingin terlibat dalam masalah Yakuza jika ia membantu Hikari. Akan tetapi, saat Kibo pergi ke minimarket, Hikari ternyata diam-diam mengikutinya. Kibo yang tidak tega meninggalkan Hikari, mau tak mau membawa Hikari tinggal di rumahnya dan mengizinkan Hikari untuk menginap 1 malam saja. Keesokan harinya, Kibo berusaha untuk memberi pengertian pada Hikari agar kembali ke rumahnya. Kibo mengingatkan Hikari kalau ia tidak mau terlibat masalah dengan Yakuza. Terlebih, Kibo khawatir jika Hikari merupakan anak dari bos Yakuza. Sebelum pergi bekerja, Kibo memberikan sedikit uang untuk Hikari dan kembali mengingatkan Hikari untuk segera pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, Kibo tak sengaja bertemu dengan teman lamanya bernama Choco, yang dulunya juga pernah menjadi salah satu anggota geng Who Are You. Kibo, Choco. Di mana Choco sendiri kini telah mengelola sebuah tempat karaoke yang sekaligus menjadi base camp teman-temannya dari Who Are You. Mengetahui Kibo telah kembali ke kota ini, Choco pun mengajak Kibo untuk bereuni dengan teman-temannya nanti malam. Akan tetapi, Kibo yang merasa canggung akibat insiden 10 tahun lalu langsung menolak ajakan Choco itu. Di sisi lain, para anggota geng Who Are You kini telah meninggalkan masa lalu mereka sebagai gangster dan melanjutkan kehidupan masing-masing dengan normal. Yang mana Ponjara kini bekerja sebagai karyawan di sebuah supermarket.
Pichan bekerja sebagai supir truk dan tinggal bersama istrinya. Lalu ada Tenten yang kini mengelola usaha laundry bersama istrinya. Dan terakhir ada Mickey yang mengelola toko sepeda bersama neneknya. Selain itu, ada juga Toru yang sering mengunjungi toko sepeda Mickey karena Toru tidak memiliki teman untuk dikunjungi. Di tempat lain, para anggota Tagawa masih berusaha menelusuri kota untuk mencari keberadaan Hikari. Hingga pada akhirnya, salah satu anggota Tagawa menemukan penjepit rambut milik Hikari di toilet tempat terakhir mereka bertemu dengan Kibo. Hal itu membuat Tagawa sadar kalau di waktu itu, Kibo telah dengan sengaja mengelabuinya dan menyembunyikan Hikari. Di waktu itu juga, Tagawa dan para anggotanya mendatangi karaoke milik Choco untuk mencari keberadaan Kibo. Sementara itu, Kibo yang telah kembali ke rumahnya mendapatkan Hikari yang ternyata masih tinggal di rumahnya. Kibo pun menjadi khawatir dan terpikir bahwa cepat atau lambat ia akan kembali berurusan dengan Tagawa jika Hikari masih tinggal di rumahnya. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, para anggota Tagawa sudah berada di depan pintu rumah Kibo untuk mencari Hikari. Hal itu membuat Hikari menjadi panik dan sangat ketakutan. Kibo pun kemudian bertanya pada Hikari apa yang telah terjadi dan dari mana asalnya. Akan tetapi Hikari tampak histeris dan mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengingat apa yang telah terjadi kepadanya. Menyadari kalau Hikari sedang dalam masalah serius, Kibo pun memutuskan untuk kembali membantu Hikari. Kibo lalu memberikan brosur iklan tempat Choco bekerja dan menyuruh Hikari pergi ke tempat itu untuk menemui teman-temannya yang bisa membantunya. Kibo juga berpesan agar Hikari menunjukkan keberaniannya dan jangan pernah menyerah hingga ia menang. Setelah menyembunyikan Hikari, Kibo pun membuka pintu dan membiarkan anak buah Tagawa menggeledah rumahnya untuk mencari Hikari. Namun karena tidak menemukan Hikari di sana, para anggota Tagawa pun membawa paksa Kibo untuk menghadap Tagawa. Melihat pengorbanan Kibo, Hikari pun akhirnya memberanikan diri dan memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke tempat teman-teman Kibo berada. Namun di tengah jalan, Hikari tidak sengaja bertemu dengan Toru yang akhirnya membantu Hikari pergi ke tempat Choco. Di sisi lain, para anggota Who Are You berkumpul di tempat Choco setelah mendengar kabar tentang kembalinya Kibo. Di sini mereka sangat kesal karena Kibo kembali tanpa mengabari mereka. Terlebih, fakta tentang Kibo yang mengkhianati mereka 10 tahun lalu masih membekas hingga saat ini. Yang mana mereka semua beranggapan jika Kibo tidak meninggalkan mereka saat itu, mereka mungkin tidak akan kalah meski melawan 100 sekalipun. Mickey kemudian mengungkapkan kalau sebenarnya belum lama ini neneknya telah berbicara dengan ibu Kibo tentang alasan Kibo meninggalkan mereka saat itu. Yang mana alasan Kibo melakukannya adalah karena Kibo harus mengikuti ujian masuk universitas. Mickey berkata kalau tujuan Kibo melakukan hal itu adalah agar kekasih ibunya yang seorang pejabat publik tidak tahu kalau Kibo merupakan seorang gangster yang terkenal di wilayahnya. Oleh karena itu, Kibo berusaha menutupi kebohongan ibunya dengan menjadi seorang mahasiswa yang baik. Fakta itu benar-benar membuat mereka kaget. Namun di sisi lain, Choco masih tidak terima kalau Kibo tidak memberitahu mereka. Dan Choco menganggap kalau Kibo tidak mempercayai teman-temannya. Choco mengatakan kalau Kibo hanya membawa masalah pada mereka dan menghilang begitu saja. Selain itu, Choco juga memberitahu kalau tadi siang Tagawa dan anak buahnya mendatanginya untuk mencari keberadaan Kibo karena menyembunyikan seorang anak kecil dari Yakuza. Mendengar hal itu, Mickey pun seketika marah karena Choco justru melakukan hal yang sama dan mengkhianati pria yang menjadi musuh Yakuza demi melindungi seorang anak kecil. Mickey mengatakan hal inilah yang membuat Kibo tidak memberitahukan masalahnya kepada mereka, karena mereka semua hanya akan melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya masing-masing. Di tengah perdebatan itu, Toru pun datang membawa Hikari yang langsung meminta tolong pada mereka untuk menyelamatkan Kibo. Hal itu membuat mereka menjadi bingung dengan apa yang harus dilakukan, karena tidak mungkin mereka menolong orang yang sudah tidak lagi menganggap mereka sebagai teman.
Di tengah kebingungan itu, Miki berusaha memberi pengertian kepada mereka semua dengan mengatakan bahwa alasan mereka kalah pada saat itu bukanlah karena Kibo tidak ada di sana, melainkan karena mereka semua telah mengakui kekalahannya hanya karena Kibo memilih untuk bertarung demi keluarganya. Oleh karena itu, Miki tidak ingin mengalami kekalahan yang sama dan mengkhianati temannya hanya karena kesalahpahaman. Mendengar hal itu, mereka semua pun luluh dan bersedia mengikuti Miki untuk membantu Kibo. Bahkan Choco juga bisa melupakan masa lalunya dan ikut bergabung bersama nakamanya. Sementara itu, Kibo telah disekap oleh anggota Tagawa di sebuah gedung kosong dan dibantai habis-habisan agar memberitahukan keberadaan Hikari. Meski begitu, Kibo tetap bertahan dan tidak memberitahukan keberadaan Hikari. Di sini terungkap kalau dulunya Tagawa merupakan ketua geng rival Who Are You yang di masa lalu saling bersaing untuk menjadi yang teratas di kota Numazu. Bahkan saat itu Tagawa adalah orang yang menggerakkan semua geng terkuat di kota hanya untuk mengalahkan geng Who Are You. Tak lama kemudian, Tagawa mendapat panggilan telepon dari polisi bernama Akagi yang menyuruh Tagawa agar segera mendapat informasi tentang keberadaan Hikari. Bahkan Akagi juga berpesan agar Tagawa membunuh Kibo setelah mereka mendapatkan informasinya. Akan tetapi di tengah interogasi itu, tiba-tiba Miki dan yang lain datang untuk menyelamatkan Kibo. Hingga pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Who are you? Namun tiba-tiba Tagawa melepaskan tembakan dan mengancam mereka semua untuk tidak meremehkan Yakuza. Secara mengejutkan, Kibo maju dan meletakkan tangannya, menutupi senjata Tagawa dan mengancamnya balik. Hal itu membuat Tagawa kena mental dan mengakui kekalahannya. Kibo lantas memanfaatkannya untuk menghajar Tagawa hingga pingsan. Mereka semua lantas mendekati Kibo dan menyambut hangat kembalinya di kota ini. Singkat cerita, mereka semua kembali berkumpul di base camp bersama Hikari. Di sini mereka semua menyimpulkan bahwa mungkin Hikari mengalami amnesia sementara. Dan mereka juga bertanya-tanya alasan para Yakuza mengincar Hikari. Tak lama kemudian di tempat itu datang polisi kenalan mereka yang tidak diduga adalah Akagi. Di mana Akagi sendiri dulunya merupakan seorang polisi baik yang sering membantu Kibo dan teman-temannya, yang membuat mereka semua banyak berutang budi pada Akagi. Akagi mengatakan kalau ia mendapat laporan dari masyarakat setempat tentang anak yang hilang. Oleh karena itu, Akagi akan membawa Hikari dan mengembalikannya pada orang tuanya. Beberapa hari setelah berpisah dengan Hikari, Kibo bertanya-tanya mengapa kejadian Hikari yang hilang tidak ada dalam koran berita. Ia pun memutuskan mendatangi kantor polisi untuk menanyakan langsung pada Akagi. Namun sesampainya di sana, ia justru mendapatkan kalau Akagi telah cuti sejak 3 hari yang lalu. Bahkan polisi yang Kibo jumpai juga tidak mengetahui tentang kasus penculikan anak yang ditangani oleh Akagi. Kibo kemudian membahas masalah itu dengan teman-temannya. Di sini mereka menyarankan Kibo agar tidak memikirkan hal itu dan mempercayakan semuanya pada Akagi. Namun di sisi lain, terungkap kalau ternyata Hikari masih bersama dengan Akagi di rumah lama milik orang tua Hikari. Yang mana di sana mereka sedang berusaha untuk mencari sebuah barang penting yang mereka duga disembunyikan oleh Hikari. Akan tetapi, Hikari telah mengalami amnesia akibat syok yang ia dapatkan saat melarikan diri beberapa hari yang lalu. Bahkan Hikari sama sekali tidak mengenali wajah ayah kandungnya saat Akagi menunjukkan sebuah foto. Sementara itu, Kibo yang belum menyerah berusaha untuk meminta tolong pada ayah tirinya yang bekerja di Dewan Pendidikan untuk mencari alamat dari Hikari. Namun ayah Kibo langsung menolak karena tidak mungkin membocorkan data pribadi seorang anak, meskipun Kibo memberitahukan alasannya. 약속시마스. Di tempat lain, Akagi membawa Hikari ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter terkait ingatannya yang telah hilang.
Saat kembali, Hikari tidak sengaja melihat Kibo yang sedang menawarkan produknya kepada seorang dokter. Hikari pun seketika berinisiatif untuk meninggalkan penjepit rambut miliknya dengan harapan Kibo menemukannya dan mengetahui kalau dia pernah datang ke rumah sakit itu. Singkat cerita, saat Kibo menolong seorang anak kecil mengambil uangnya yang jatuh di kolong mesin, anak itu memberikan sebuah penjepit rambut, sebuah bentuk rasa terima kasihnya. Kibo pun seketika mengenali kalau penjepit rambut itu adalah milik Hikari dan menyadari kalau Hikari pernah datang ke rumah sakit ini. Kibo kemudian mencoba untuk mencari informasi mengenai keberadaan Hikari di rumah sakit itu, di mana Mifumi membenarkan kalau Hikari baru saja mendatangi rumah sakit ini bersama seorang polisi. Akan tetapi, di sini mereka tidak bisa memberikan informasi lebih mengenai Hikari, apalagi memberikan alamatnya. Sepulang kerja, Kibo menghubungi Miki dan memintanya untuk membantunya menyelinap ke rumah sakit demi mencari keberadaan Hikari. Namun Miki langsung menolak karena hal itu merupakan tindak kriminal. Miki pun berusaha untuk menasihati Kibo agar tidak terlalu terobsesi dengan masalah Hikari, karena ia memiliki firasat buruk tentang hal ini. Terlebih beberapa waktu lalu, Hikari terlibat dengan Yakuza. Malam harinya, Kibo yang tidak menyerah bergerak sendirian untuk menyelinap ke rumah sakit. Teman-temannya yang menyadari aksi nekat itu juga datang ke tempat itu untuk menghentikan Kibo. Namun, Kibo yang bersikeras kembali membujuk teman-temannya karena ia tidak ingin menyesal hanya karena menyerah di tengah jalan. Dan Kibo ingin melihat sesuatu yang melibatkannya hingga akhir. Mendengar hal itu, teman-teman Kibo pun luluh dan bersedia untuk membantunya menyelinap ke dalam rumah sakit. Akan tetapi, belum lama melakukan penelusuran di dalam rumah sakit itu, mereka semua justru terciduk oleh Mifumi yang sedang patroli malam. Kibo kemudian memohon pada Mifumi untuk mencari informasi tentang keberadaan Hikari dan mengatakan kalau ia hanya ingin memastikan apakah Hikari baik-baik saja. Melihat Kibo yang bersikeras, Mifumi pun akhirnya bersedia untuk membantu Kibo dan membuka informasi pribadi tentang Hikari. Namun di sini Mifumi justru mendapatkan kalau alamat Hikari yang tercantum hanyalah alamat kantor polisi tempat Akagi bekerja. Mengetahui hal itu, teman-teman Kibo pun mengatakan pada Kibo agar jangan khawatir karena Hikari pasti aman bersama Akagi. Namun di sini Kibo menjadi curiga karena polisi yang ia temui sebelumnya tidak mengetahui tentang kasus Hikari. Keesokan harinya, Kibo mendapat panggilan dari ayah tirinya yang ternyata telah menyelidiki tentang Hikari dan mendapatkan alamat tempat tinggalnya. Setelah ayah Kibo memberikan alamat itu, adik tiri Kibo yang bernama Yuta merasa kesal dan mengatakan kalau Kibo bisa saja meminta alamat itu untuk melakukan kejahatan. Bahkan Yuta juga membocorkan jika ibu Kibo telah menyembunyikan fakta tentang Kibo yang dulunya merupakan seorang gangster terkenal di kota ini. Namun mendengar itu, ayah tiri Kibo justru mengatakan kalau ia sudah mengetahuinya. Ayah Kibo juga mengatakan kalau ia tahu sebesar apa usaha yang Kibo lakukan untuk menyembunyikan kebohongan ibunya itu. Oleh karena itu, ia merasa bangga dan senang bisa memiliki anak yang hebat seperti Kibo. Mendengar hal itu, Kibo pun berterima kasih pada sang ayah karena sudah mau menerima keburukan dirinya dan ibunya. Namun di sisi Yuta tidak senang dengan sikap sang ayah karena ia sendiri mengalami perundungan akibat Kibo yang dikenal orang-orang sebagai pengecut yang legendaris. Yuta! Setelah mendapatkan alamat Hikari, Kibo pun menemui teman-temannya dan meminta mereka untuk membantunya menyelidiki rumah Hikari. Sesampainya di sana, mereka semua dikejutkan melihat rumah Hikari yang berada di tengah hutan. Tak lama, tiba-tiba seseorang muncul menyerang Kibo dari belakang. Yang tak diduga, orang itu adalah adik dari Kibo, yaitu Yuta. Yang mana Yuta melakukan itu karena merasa iri dengan sang ayah yang lebih menyukai Kibo dibandingkan dirinya. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil melewati mereka menuju rumah Hikari. Tak diduga, di dalam mobil tersebut ada Tagawa yang kemarin telah mereka kalahkan. Hal itu membuat mereka semua semakin penasaran mengapa Akagi malah terlibat dengan Yakuza
yang beberapa hari lalu mencuri Hikari. Mereka semua pun memutuskan untuk mencari tahunya dengan menyelidiki rumah itu diam-diam, di mana di sana ternyata ada banyak anak buah Akagi yang sedang berjaga. Namun sayang, persembunyian mereka pun diketahui oleh anggota Akagi akibat Yuta yang mengacaukannya. Hal itu mau tak mau kembali memaksa mereka semua untuk bertarung melawan anggota Akagi demi mencari tahu lebih jauh. Di tengah kesulitan itu, Hikari yang sedang disekap oleh Akagi di dalam rumah berusaha melawan dan segera keluar untuk melihat Kibo. Akan tetapi, Akagi muncul dan membawa Hikari kembali ke dalam rumah. Teman-teman Kibo pun kemudian berusaha keras untuk menahan anggota Akagi agar Kibo bisa segera masuk ke dalam rumah itu. Namun di sana, Kibo kembali dihadang oleh Tagawa yang memperingatkan Kibo agar tidak mendekati Hikari. Akan tetapi, Kibo tetap menolak dan segera masuk untuk menyelamatkan Hikari. Sesampainya di dalam rumah, Akagi pun langsung mengancam Kibo agar tidak mendekatinya. Kibo dan teman-temannya benar-benar kaget melihat Akagi yang mereka kenal sangat baik malah tega melakukan ini semua terhadap anak kecil. Akagi lalu mengungkapkan kalau ia juga memiliki seorang anak kecil dari seorang janda yang berjanji akan menikah dengannya suatu saat nanti. Namun tak lama ini, sifat mereka berubah karena status Akagi yang hanya sebagai polisi bergaji kecil. Oleh karena itu, Akagi akan melakukan apapun demi mendapatkan uang untuk membangun kebahagiaan bersama keluarga barunya. Mendengar hal itu, mereka semua pun berusaha menyadarkan Akagi jika apa yang ia lakukan saat ini adalah perbuatan yang salah. Mereka mengingatkan kembali Akagi yang dulu saat mereka kagumi yang akan membantu orang banyak tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Kibo kemudian memberanikan diri untuk mendekati Akagi karena Kibo meyakini bahwa Akagi yang saat ini masihlah Akagi yang mereka kenal selama ini. Kibo mengatakan kalau Akagi yang ia kenal tidak akan bisa membidik senjata berpeluru ke seseorang yang ia kenal. Dan benar saja, apa yang dikatakan oleh Kibo ternyata benar. Senjata yang digunakan Akagi tidak memiliki peluru di dalamnya. Setelah pertemuan itu, Akagi pun bisa luluh dan sangat bangga pada mereka semua karena apa yang ia ajarkan sejak dulu tidak sia-sia. Akagi kemudian membiarkan Kibo dan teman-temannya membawa Hikari pergi dari tempat itu. Dan Akagi berniat untuk kembali ke kehidupan lamanya sebagai polisi yang jujur. Akan tetapi saat Akagi akan meninggalkan rumah itu, tiba-tiba muncul pembunuh bayaran bernama Mamoru menyerang Akagi dari belakang. Setelah melihat perbuatan Kibo yang rela mengorbankan dirinya demi melindungi Hikari, Yuta pun menyadari alasan ayahnya sangat mengagumi Kibo. Yuta pun akhirnya luluh dan bisa menerima Kibo sebagai bagian dari keluarganya. Yuta juga mengatakan pada Kibo kalau ia akan menemukan jalan ninjanya sendiri untuk bisa mendapatkan hidup yang ia mau. Keesokan paginya, seseorang yang berjalan di tepi sungai secara tidak sengaja menemukan Akagi yang sudah tidak bernyawa dengan kartu nama Kibo yang tertinggal di jasnya. Di sisi lain, Kibo dan Hikari kini tinggal bersama untuk sementara waktu, sampai Hikari menemukan orang tuanya. Saat kembali ke rumahnya, Kibo pun dikagetkan dengan Mifumi, yang ternyata tidak sengaja pindah di samping rumahnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang beberapa polisi menangkap Kibo, terkait kasus pembunuhan yang terjadi pada Akagi. Di waktu yang sama, media televisi pun mengabarkan kejadian yang terjadi pada Akagi di tepi sungai dan mengejutkan teman-teman Kibo yang menontonnya. Tak lama, Hikari yang panik datang ke bengkel Miki untuk memberitahukan tentang Kibo yang telah dibawa polisi. Setelah mendengar kabar itu, Miki dan teman-temannya pun berkumpul di base camp untuk membahasnya. Di sini, Ponjara yang sangat kesal menduga kalau pelakunya adalah Tagawa dan berencana untuk melakukan balas dendam. Akan tetapi Miki menahannya dan mengatakan kalau Tagawa tidak mungkin melakukannya. Karena di waktu itu mereka melihat bahwa Tagawa hanyalah bawahan yang menurut pada Akagi.
Miki menduga jika pelakunya tidak lain adalah orang dengan pengaruh lebih besar. Oleh karena itu, Miki menyuruh semua teman-temannya untuk berhati-hati, karena bisa saja mereka menjadi sasaran berikutnya. Miki juga menyuruh Toru agar tidak menemuinya lagi, karena dia bukanlah bagian dari mereka. Sementara itu, Kibo sedang diinterogasi terkait kartu namanya yang ada di jas milik Akagi, di mana mereka menduga bahwa Kibo mungkin terlibat dalam peristiwa yang terjadi pada Akagi. Mengingat sebelumnya Kibo mencari Akagi yang sedang cuti. Namun tentunya Kibo mengatakan bahwa ia tidak mungkin melakukan hal itu. Keesokan harinya, seorang pengacara datang ke ruang interogasi untuk membebaskan Kibo dari sana, yang mana kedatangan pengacara itu adalah atas permintaan dari teman-temannya yang telah membayarnya. Dalam perjalanan, Kibo tidak sengaja bertemu dengan Toru di kantor polisi itu, karena Toru telah dituduh mencuri pakaian dalam. Mereka berdua kemudian pergi bersama dan akan diantar oleh pengacara tadi ke rumahnya masing-masing. Akan tetapi saat masuk ke dalam mobil, mereka pun dikejutkan dengan Tagawa yang ternyata telah merencanakan semua itu untuk menyekap Kibo atas perintah atasannya yang bernama Shinzo. Di sisi lain, Hikari meminta Miki untuk menemaninya mengunjungi rumah lamanya tempat ia disekap dulu. Di rumah itu, Hikari mengambil beberapa barang penting untuk membantu mendapatkan ingatannya kembali. Saat keluar dari rumah, tiba-tiba muncul seorang ibu-ibu bernama Sawako, menghampiri mereka dan mengaku kalau ia adalah wali kelas Hikari. Bahkan Sawako juga menunjukkan sebuah foto dirinya dengan Hikari yang tahun lalu sedang mendaki gunung bersama. Mengetahui semua tentang Hikari yang sedang mengalami amnesia, Sawako pun mengajak Hikari untuk tinggal bersamanya sampai orang tuanya kembali. Setelah Miki mengkonfirmasi ke sekolah terkait kebenaran status Hikari di sekolah itu dan memastikan bahwa Sawako adalah wali kelasnya, Miki pun mempercayai Sawako dan membiarkan Hikari pergi bersama Sawako. Sementara itu, Kibo dan Toru telah disekap di sebuah gedung kosong yang dijaga oleh anak buah Shinzo. Mengetahui Toru membawa ponsel di sakunya, Kibo pun berusaha mengambilnya untuk menghubungi teman-teman yang lain. Namun sayang, Tagawa muncul dan mengambil ponsel itu dari mereka. Di sini, Tagawa sempat mengambil foto Toru di ponsel tersebut sebelum menghancurkannya. Tagawa kemudian mengikat mereka berdua di depan Shinzo untuk diinterogasi. Di tengah aksinya itu, Tagawa sempat berbisik pada Kibo agar tetap tenang, karena teman-temannya mungkin akan segera datang. Di mana ternyata Tagawa diam-diam sudah mengirim foto dan lokasi Toru pada Choco. Namun di sini Toru merasa kalau Choco dan yang lain tidak mungkin datang untuk menyelamatkannya jika tidak ada Kibo di dalam foto yang dikirim itu. Karena Toru menganggap bahwa dirinya bukanlah bagian dari mereka, seperti yang dikatakan oleh Miki. Shinzo lalu mulai menginterogasi mereka untuk mendapatkan informasi terkait keberadaan Hikari. Akan tetapi, Kibo dan Toru tidak memberitahukannya, meskipun telah dihajar sampai babak belur. Hal itu membuat Shinzo sangat kesal dan berniat untuk membunuh mereka saja jika tetap tidak memberitahukannya. Beruntung di tengah pembantaian itu, Miki dan teman-temannya datang tepat waktu untuk menyelamatkan Toru. Mereka semua pun dikagetkan melihat Kibo yang juga disekap di tempat ini. Sementara di sisi Toru benar-benar terheran mengapa Miki mau datang hanya untuk menyelamatkannya. Alhasil baku hantam pun kembali terjadi. Kibo yang ingin membalas perbuatan Shinzo sempat dihentikan oleh Tagawa yang ingin Kibo melepaskannya saja. Bahkan di sini Tagawa meminta Kibo agar memukulnya untuk mengelabui atasannya itu. Setelah menyelamatkan Kibo dan Toru, mereka semua berkumpul di tepi pantai dan menceritakan tentang Hikari yang kini telah dibawa oleh wali kelasnya. Mengetahui hal itu, Kibo pun tidak mempermasalahkannya dan menganggap kalau keputusan itu adalah tepat.
Kibo kemudian meminjam ponsel Miki untuk mendengar keadaan Hikari dengan menelpon guru tersebut. Akan tetapi tak diduga, guru tersebut ternyata adalah guru palsu yang sekaligus merupakan ibu dari Mamoru, orang yang beberapa hari lalu telah menghabisi Akagi. Malam harinya, Tagawa menemui Kibo di jembatan menuju rumahnya untuk menceritakan keinginannya yang ingin meninggalkan dunia kelamnya dan pergi dari kota ini. Namun, Tagawa belum bisa melakukannya, karena di sisi lain ia ingin melindungi kota ini. Tagawa merasa bahwa harga dirinya tidak ada artinya bagi petinggi-petinggi di kelompok Yakuzanya, dan Tagawa merasa bahwa Kibo jauh lebih baik dari dirinya, karena Kibo hidup dengan bebas dan bisa melakukan apapun yang ia mau. Sebelum pergi, Tagawa memberikan sebuah hadiah berupa gelang sebagai tanda persahabatan mereka. Namun di sisi lain, terungkap bahwa di dalam gelang tersebut tertanam sebuah penyadap yang diberikan oleh Shinso untuk mencari tahu tentang keberadaan Hikari. Keesokan harinya, Sawako mendapat pesan suara dari Kibo yang memberitahu kalau ia akan mendatangi sekolah Hikari untuk melihat keadaan Hikari secara langsung. Karena Sawako tidak pernah memberitahukan keadaannya. Hal itu membuat Sawako menjadi panik dan akhirnya bersedia menelpon Kibo dan memberitahu bahwa Hikari baik-baik saja. Akan tetapi, Kibo yang masih penasaran meminta Sawako agar mengizinkannya berbicara dengan Hikari. Sawako pun memenuhi permintaan Kibo itu dan membiarkan Hikari berbicara dengan Kibo. Meski di sisi lain, Mamoru mengancamnya agar tidak berbuat macam-macam. Hikari pun dengan terpaksa berpura-pura mengatakan kalau ia baik-baik saja. Namun, Hikari yang cerdik menyelipkan sebuah kode dalam kata-katanya dengan harapan Kibo dan teman-temannya dapat membantunya. Setelah berpikir pendek, Choco pun tersadar bahwa kode dalam kalimat yang diucapkan oleh Hikari adalah untuk meminta bantuan. Di waktu itu juga, Kibo CS langsung pergi ke sekolah Hikari untuk menemui Sawako. Akan tetapi, guru yang berada di sana memberitahu kalau Sawako sedang cuti hari ini. Setelah melihat foto Hikari bersama wali kelasnya di mading sekolah, Miki pun dikagetkan karena foto wali kelas Hikari yang ada di mading tersebut berbeda dengan foto yang ditunjukkan oleh Sawako tempo hari. Hal itu membuat Miki merasa bersalah dan meminta maaf sambil memberitahukan kalau guru yang membawa Hikari adalah palsu. Di waktu yang sama, Hikari yang mengetahui kalau Mamoru lah yang sudah menyerang Akagi mempertanyakan alasan Mamoru melakukannya. Mamoru pun memberitahu kalau ia melakukan itu adalah atas perintah dari Sawako. Mengetahuinya, Hikari pun cukup kaget dan mencoba untuk menyadarkan Mamoru bahwa membunuh adalah perbuatan yang salah. Karena Hikari tahu meskipun seorang pembunuh bayaran, Mamoru memiliki sisi baik dan hanya akan bertindak jika diperintah oleh orang yang ia sayangi. Tak lama kemudian, Sawako mendapat panggilan dari atasannya untuk membawa Hikari ke Gunung Nakene, tempat yang pernah dikunjungi oleh Hikari. Karena mungkin dengan mendatangi tempat itu, Hikari bisa mengingat sesuatu yang sedang mereka cari. Bertepatan di waktu itu, Kibo kembali menelpon untuk berbicara dengan Hikari. Sawako yang belum mengetahui kedoknya telah terungkap, menerima panggilan itu dan membiarkan Kibo berbicara dengan Hikari. Kibo pun kemudian mengatakan pada Hikari kalau mereka telah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Hikari. Oleh karena itu, Kibo meminta Hikari agar tidak pernah menyerah dan menunggu sampai mereka datang menemuinya. Menyadari kesempatan ini, Hikari pun lantas berteriak untuk memberitahu kalau mereka sedang menuju ke Gunung Nakane. Sontak mengetahui hal itu, Kibo dan teman-temannya pun langsung tancap gas untuk menyusul Hikari. Namun di sisi lain, Shinzo yang juga mendengarnya langsung bergerak bersama anak buahnya. Sementara itu, Sawako membawa paksa Hikari ke puncak gunung, tempat yang sudah diperintahkan oleh atasannya. Dalam perjalanan, Hikari tidak lupa meninggalkan beberapa permen di jalan untuk memberi petunjuk pada Kibo CS, di mana ternyata alasan Sawako membawa Hikari ke puncak gunung tersebut adalah karena tempat itu merupakan tempat Hikari terjatuh sebelum mengalami hilang ingatan. Sawako lalu mencoba membuat Hikari mengalami syok
dengan harapan hal itu bisa membuat ingatannya kembali. Akan tetapi, bertepatan di waktu itu, Kibo CS sampai dan menghentikannya. Sawako kemudian mengancam akan menjatuhkan Hikari jika mereka mendekat. Sawako lalu memberi perintah pada Mamoru untuk membunuh mereka semua. Akan tetapi, Hikari berteriak untuk menyadarkan Mamoru agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan pada Akagi. Mendengar hal itu, Kibo dan yang lain pun sangat kaget mengetahui kalau Mamoru lah yang sudah menghabisi Akagi. Ponjara yang sangat marah lalu maju untuk menyerang Mamoru. Namun hal itu percuma karena Mamoru adalah seorang pembayaran yang sangat profesional. Hikari yang tidak tinggal diam berusaha melawan dan menghampiri Mamoru untuk menyadarkannya. Namun Sawako menghalanginya dan mengingatkan Mamoru untuk membalas budi pada orang yang telah menyelamatkan mereka. Mendengar hal itu, Kibo kembali mengeluarkan bacot no jutsunya untuk ikut menyadarkan Mamoru dan Sawako. Kibo mengatakan bahwa tidak ada seorang ibu yang akan memerintahkan anaknya untuk berbuat sesuatu yang salah, meski untuk balas budi sekalipun. Kibo juga mengatakan bahwa hidup orang lain sangat penting bagi seseorang, dan oleh karena itu, mereka tidak boleh mengambil nyawa seseorang hanya demi membalas budi orang yang telah menyelamatkannya. Mendengar perkataan Kibo itu, Sawako pun mulai tersadar dan perlahan mulai menyesal telah menjadikan Mamoru seperti sekarang ini. Tak lama kemudian, Shinzo dan anak buahnya muncul dan meminta Kibo agar menyerahkan Hikari. Bahkan di sini, para anak buah Shinzo menodongkan senjata untuk mengancam mereka semua. Melihat hal itu, Mamoru lantas maju menyerang, diikuti oleh Kibo dan teman-temannya. Di tengah pertarungan itu, Shinzo berhasil menangkap Hikari. Mamoru yang mengetahuinya lantas maju untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, Shinzo menodongkan senjatanya ke arah Mamoru. Dengan cepat, Sawako lalu muncul untuk menyelamatkan Mamoru. Hal itu benar-benar membuat Mamoru syok dan tidak bisa menahan kesedihannya atas apa yang terjadi kepada sang ibu. Ia pun lantas maju mendekati Shinzo, meskipun telah ditembak beberapa kali. Akan tetapi, mengingat perkataan Hikari yang mengatakan bahwa membunuh adalah perbuatan yang salah, Mamoru pun mengurungkan niatnya dan melepaskan Shinzo. Karena Mamoru mulai menyadari arti dari kehilangan seseorang yang sangat ia sayangi. Kesempatan itu lantas dimanfaatkan oleh Shinzo untuk kembali menyerang Mamoru. Namun akibat serangan Mamoru sebelumnya, Shinzo kehilangan keseimbangan dan akan terjatuh. Tak diduga, Mamoru yang bergerak untuk menyelamatkan Shinzo juga ikut terjatuh dari tempat itu. Setelah kejadian itu, Kibo CS membawa Sawako dan bertemu dengan Tagawa yang bersedia membereskan semua kekacauan ini tanpa melibatkan Kibo dan teman-temannya. Di sisi lain, Hikari yang penasaran dengan keadaan Mamoru akhirnya merasa senang setelah Mamoru membalas bunyi permen tiup miliknya yang mengartikan Mamoru juga selamat dari kejadian itu. Malam harinya, Sawako yang berada di rumah sakit dihampiri oleh orang tua bernama Sakaki yang selama ini mereka anggap sebagai pemimpin yang telah menyelamatkannya. Akan tetapi, kedatangan Sakaki ternyata adalah untuk mengakhiri Sawako karena telah gagal melakukan tugasnya. Namun tak diduga yang paling mengejutkan, di sana ada Mifumi yang diperintahkan oleh Sakaki untuk menghabisi Sawako.